dengan mantuk-mantuk ya habis. Jadi perang dan juga angkat senjata itu karena menghadapi. Sudah jelas Islam diturunkan di muka bumi ini untuk siapa? Untuk manusia dan kalangan jin. Agar apa? Untuk memperbaiki akhlak. Assalamualaikum Yai. Bagi sebagian orang ada yang melihat Islam itu sebagai ajaran yang keras. Alasannya mungkin bisa melihat beberapa kejadian sejarah yang telah berlalu bahwa Islam itu menaklukkan suatu negara dengan cara berperang. Nah, bagaimana tanggapan kita sebaiknya, Pak Yai? Betul, Ustaz. Jadi ada memang yang kemudian melihat dari sisi hal tersebut. Jadi kita kita sampaikan dulu. Ini pernah saya tulis dalam sebuah PowerPoint dan pernah digunakan saat itu Prof. Hendro. Prof. Hendro saya kirim ke Prof. Hendro saat itu filenya. Jadi memang betul di awal-awal penyebaran Islam itu ada dua cara. Ya, ada dua cara, yakni cara perang dan cara damai. Cara perang tidak bisa dipungkiri, sejarah membuktikan, ayat di dalam Al-Quran juga ada. Kenapa kok menggunakan perang? Sebab saat itu yang dihadapi umat Islam itu adalah dua kerajaan besar, Romawi dan Persia. Nah, kalau menghadapi negara yang berperang lalu dihadapi dengan akhlak, dengan mantuk-mantuk, ya habis. Jadi perang dan juga angkat senjata itu karena menghadapi Romawi, ya, Bizantium dan lain sebagainya. Kemudian di masa-masa Khalifah, ya, nanti ada sebagian yang saya buatkan. Jadi ini memang Nabi ada yang memotivasi untuk perang, hadis-hadisnya juga. Nah, ini para khalifah kita, Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman, dan Sayyidina Ali, hampir semua menggunakan cara perang. Dan yang paling besar dalam bahasa sekarang ini penyebaran ekspansinya istilahnya, Sayyidina Umar itu ke negara Syria, negeri Syam, Persia, ke Mesir. Kenapa? Negara-negara ini berada dalam jajahan Romawi atau jajahan Persia. Itu diperangi betul oleh beliau. Kemudian jadi di masa Sayyidina Umar itu, di masa Sayyidina Abu Bakar tidak terlalu banyak perang keluar karena penguatan internal. Jadi saat itu banyak orang-orang yang murtad lalu diperangi oleh beliau. Jadi ketika solid Sayyidina Abu Bakar ekspansi sudah tidak ada masalah di dalam. Di masa Sayyidina Utsman sudah mulai berkurang. Di masa Sayyidina Ali kemudian lebih banyak perang internal. Tapi jangan lupa Islam ini juga ada yang disebarkan dengan cara damai. Kemana? Ketika sahabat-sahabat itu diutus ke negeri Yaman. Jadi ini dalam riwayat Imam Muslim akan datang orang-orang dari negeri Yaman. Mereka hatinya lembut, mereka hatinya kalem. Kemudian ini yang disampaikan saat itu bahwa ketika Nabi mengutus Mu'adz bin Jabal, Mu'adz, kamu datangi negeri Yaman. Apakah Nabi langsung memerintah memerangi? Enggak, karena enggak perang, ajak mereka bersyahadat. Kalau mereka mau bersyahadat, ajari mereka sholat. Kalau sudah mereka sholat, ajak mereka berzakat. Nah, ini kan bertahap Islam. Cara ini pula yang dibawa oleh Wali Songo ke negeri kita. Diajaklah mereka ini datang ke masjid. Karena dulu orang-orang tidak pakai sandal, maka oleh Wali Songo di depan masjid dibuatkan kolam air. Sampai sekarang masih ada di masjid-masjid lawas itu. Ya, mereka diajaklah ke masjid. Ya. Kemudian diajari tentang sholat setelah mereka. Diajarinya bertahap. Nah, dan ternyata cara ini paling ampuh di negeri kita. Nah, jadi bagaimana kalau ada anggapan Islam ini disebarkan dengan cara perang? Kita sampaikan hadis-hadis ini. Ya. Kita sampaikan bagaimana dulu di zaman Nabi dan juga sebagian sahabat ketika berdakwah ada yang tidak menggunakan perang. Nah, cuma karena memang sekali lagi kita memang berhadapan dengan media itu kadang mencari yang sensasi-sensasi dari Islam sehingga yang terlihat itu seperti gambaran-gambaran tentang bagaimana Islam itu keras. Cuma kalau ini disampaikan tidak ada kekerasan sama sekali. Ya. Mereka satu persatu bertahap masuk Islam. Meskipun kita akui dulu ketika para ulama menyebarkan Islam di Jawa tetap ada perangnya itu. Karena memang saat itu ada beberapa kerajaan
Cuma perang itu bukan dominan, bukan tujuan utama, bukan tujuan Islam dibawa dengan cara perang, bukan. Hanya kebetulan terjadi di bagian dalamnya. Sehingga kemudian beberapa kerajaan setelah menjadi Islam berubah menjadi kesultanan. Ya, Kesultanan Jogja, Kesultanan Demak. Jadi menurut para pakar sejarah kita, kalau masih menggunakan raja biasanya masih Hindu. Raja Singasari, gitu. Raja Majapahit. Tetapi kalau sudah Sultan Hamengkubuwono, Sultan Hasanuddin, Sultan ini, itu berarti sudah masuk Islam. Jadi sekali lagi tinggal menyampaikan dalil-dalil hadis-hadis yang ada kaitan dengan penyebaran Islam secara damai.